Propam Polda Jawa Timur telah mengamankan Kapolsek Sukodono Sidoarjo beserta 2 anggotanya karena kedapatan positif mengkonsumsi sabu. Angka pengangguran secara nasional dipastikan Menteri Tenaga Kerja terus mengalami penurunan hingga 5,8% di tahun 2022. Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Rumah Amal Salman menggelar pameran teknologi sahabat difabel yang digelar di area Masjid Salman ITB. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Yang berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur membenarkan bidang Propam Polda Jawa Timur telah mengamankan Kapolsek Sukodono Sidoarjo berinisial KT berpangkat AKP bersama 2 anggotanya berpangkat Aibtu masing-masing berinisial YHP dan BS lantaran positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Mapolsek Sukodono. Selain mengamankan 3 oknum polisi Sukodono tersebut, didapati beberapa barang bukti sedotan dan korek api bekas pakai narkoba. Kapolsek Sukodono Sidoarjo diamankan anggota Bid Propam Polda Jawa Timur lantaran terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto pada Selasa sore. Dalam keterangan persnya, Kombes Pol Dirmanto menyampaikan bahwa anggota Bid Propam Polda Jawa Timur telah mengamankan Kapolsek Sukodono Sidoarjo berinisial KT berpangkat AKP serta 2 anggotanya berpangkat Aibtu berinisial YHP dan BS. Ketiga oknum anggota polisi ini diamankan setelah dilakukan tes urin oleh Bid Propam Polda Jawa Timur kepada Kapolsek dan seluruh anggota di Polsek Sukodono Sidoarjo pada pukul 1:30 Selasa dini hari dan didapati 3 orang oknum polisi tersebut positif konsumsi narkoba jenis sabu. Anggota Bid Propam Polda Jawa Timur juga menemukan barang bukti sedotan plastik dan korek api bekas pakai narkoba di Mapolsek. Terhadap seluruh anggota. Kebetulan pada hari kemarin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu Kapolsek di wilayah Sidoarjo diduga terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu. Ya, kemudian tadi pagi sekitar pukul 01.30 anggota Bid Propam melakukan upaya penyelidikan di Polsek. Kemudian dilakukan tes urin ya terhadap Kapolsek tersebut ya, sehingga Kapolsek tersebut dari hasil tes urin itu dinyatakan positif menggunakan sabu. Selain anggota juga ya, ada 2 orang anggota Polsek di situ ya yang diduga juga menggunakan narkoba. Ya, ada beberapa barang bukti memang di sana yang ditemukan ya, bekas-bekas penggunaan narkotika di sana. Ada korek api yang ditemukan di lokasi, kemudian sedotan pendek di sana, kemudian plastik bekas pakai narkotika bisa ditemukan oleh anggota Bid Propam. Kabid Humas Polda Jawa Timur menegaskan, saat ini Kapolsek Sukodono dan 2 anggotanya masih menjalani pemeriksaan di Bid Propam Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Angka pengangguran secara nasional dipastikan Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah terus mengalami penurunan hingga 5,8% di tahun 2022. Bahkan Menaker juga terus menggenjot job fair agar tenaga kerja dapat terserap secara maksimal. Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah resmi membuka job fair di UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan berbagai sektor industri untuk menyerap ribuan tenaga kerja yang ada di Jawa Timur. Bahkan secara nasional job fair ini akan mampu menampung 15.000 tenaga kerja. Pasalnya selama pandemi COVID-19, sektor tenaga kerja menjadi sektor yang paling terdampak lantaran banyak perusahaan yang melakukan PHK secara massal, sehingga dibutuhkan upaya serius agar jumlah pengangguran terus menurun. Di masa pemulihan ekonomi ini, Menaker Ida Fauziah juga meminta agar seluruh perusahaan dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal di berbagai sektor. Memulihkan dampak pandemi COVID-19, terutama di sektor ketenaga
bersama sektor yang dampaknya sangat terasa adalah sektor ketenagakerjaan. Akibat pandemi COVID-19, pengangguran kita naik dan syukur alhamdulillah karena kolaborasi juga tahun 2022 ini pengangguran kita sudah turun dari tahun 2021 6,2%. Tahun 2022 ini per Februari 2022 kita bisa turunkan pengangguran menjadi 5,8%. Menaker juga memastikan jika di tahun 2022 ini, angka pengangguran secara nasional terus mengalami penurunan. Di tahun 2021 pengangguran naik 6,2%. Kemudian di tahun 2022 angka pengangguran turun menjadi 5,8%. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Sebagai rangkaian memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Rumah Amal Salman menggelar pameran teknologi sahabat difabel yang digelar di area Masjid Salman ITB. Teknologi tersebut merupakan hasil inovasi para dosen ITB yang sangat berguna bagi masyarakat luas khususnya para difabel. Berlokasi di kawasan Masjid Salman ITB, Lembaga Rumah Amal Salman menggelar event teknologi bertajuk Salman Teknofest. Penyelenggaraan ini sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi sebagai solusi atas permasalahan sosial di masyarakat, khususnya untuk difabel. Kegiatan perdana yang digelar Rumah Amal Salman ini memamerkan Teknohand Exhibition, lomba gagasan inovasi, mini workshop, ventilator, mesin ATM beras, hingga penampilan bakat sahabat difabel. Menurut Ketua Pelaksana Salman Teknofest, inovasi teknologi ini terwujud berkat kolaborasi yang baik dengan para inovator. Salah seorang difabel pun mengaku alat yang digunakan mampu meningkatkan kepercayaan diri dan bisa beraktivitas normal. Harus nangis gitu. Kalau nggak nangis, nggak akan ketemu teknologi itu apa. Dan kita juga harus mencari air mata. Karena sesungguhnya teknologi itu muncul dari air mata orang-orang yang memang sangat membutuhkan gitu. Ketika misalnya ya Kang Yayat gitu ya, waktu itu ada di posisi bingung mau ngapain sampai nangis gitu ya. Dan di situ sebagai seorang inovator juga harus merasakan hal itu sehingga muncullah lengan bionik. Dan ini Kang Wildan ya? Iya, langsung sama inovatornya. Jadi itu Kang yang melatar belakangi kenapa kita bergerak di bidang teknologi, melihat posisi kita sebagai lembaga zakat yang bisa menjadi penghubung antara inovator dengan penerima manfaat. Amputasi, nah saya jadi nggak pikir panjang ya, jadi bawaannya tuh kayaknya saya tuh hidup nggak berguna apa-apa, minta tolong, terus dipikir bisa kerja apa sih untuk kedua tangan ini, jadi kayaknya ngerepotin banyak orang nih gitu. Tapi alhamdulillah support dari istri, anak, teman-teman juga, keluarga, sampai saya masuk itu psikiater, terus psikiatris, teman masukan, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berdiri lagi, semangat lagi, ikut sama Karla Bionik. Ya alhamdulillah, setidaknya saya masih bisa berguna. Diharapkan event ini mampu memberi kebermanfaatan bagi para sahabat difabel agar selalu percaya diri. Event ini pun rencananya akan digelar rutin dengan berbagai terobosan inovasi lainnya. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.